perempuan sedunia. Selamat International Women's Day yang setiap tahunnya dirayakan pada tanggal 8 Maret. Nah, tapi di sini Yayasan Kolkalbe tidak mau kalah untuk merayakan Hari Perempuan Sedunia ini dengan mengadakan workshop kali ini. Nah, tapi sebelum itu, sebelum masuk ke acara workshopnya nih ya, aku mau ngasih tahu ke teman-teman nih. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum tahu apa itu International Women's Day. Jadi teman-teman, International Women's Day ini merupakan hari perayaan perempuan sedunia di mana pertama kali diresmikan oleh PBB pada tahun 1975 di Copenhagen, Denmark, yang diusulkan oleh Clara Zetkin. Usulan tersebut isinya yaitu di mana setiap negara harus memiliki satu hari khusus untuk perempuan di mana mereka bisa menyuarakan hak-haknya. Nah, kemudian usulan dari Clara Zetkin ini disetujui di konferensi lebih dari 100 perempuan dari 17 negara. Wah, keren banget kan? Nah, selanjutnya setelah usulan Clara Zetkin ini eh, disetujui langsung diperingati pertama kali nih pada tanggal 19 Maret tahun 1911. Nah, tapi kenapa sih kok eh, IWD ini, International Women's Day ini dirayakan setiap tanggal 8 Maret? Karena setelah melalui perbincangan yang cukup panjang, IWD disetujui untuk dirayakan setiap tanggal 8 Maret. Jadi begitu teman-teman untuk sejarah dari International Women's Day yang kita rayakan setiap tanggal 8 Maret dan kali ini kita juga ikut merayakannya bersama Kak Caca. Nanti kita akan diajarkan teknik-teknik doodling atau menggambar nih yang nanti akan disampaikan langsung oleh Kak Caca. Terus di sini aku juga mau ingetin sama teman-teman nih untuk teknis acaranya. Jadi aku minta tolong sama teman-teman. Tadi di awal udah aku kasih tahu untuk teman-teman untuk menyalakan kamera agar kita bisa lihat nih senyum manis bahagia dari teman-teman yang hadir hari ini. Nah, teman-teman juga diharapkan untuk mematikan mikrofon karena mikrofon akan dihidupkan ketika dipersilahkan untuk berbicara. Dan teman-teman juga bisa rename akun Zoom kalian dengan nama dan asal daerahnya. Dan tentunya jangan lupa untuk membagikan keseruan lewat story Instagram dan jangan lupa tag Yayasan Kokalbe dengan hashtag YKKIWD24 dan hashtag dimulai dari diri sendiri. Oke, jadi sebelum mulai acara yang selanjutnya nih, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita lebih mindful dan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh itu, aku mengajak teman-teman semua yang hadir di sini untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, pasti udah nggak sabar banget kan di sini teman-teman ya untuk memasuki acara yang selanjutnya. Langsung aja ini aku ada video sedikit, video singkat tentang perjalanan Yayasan Kokalbe selama tahun 2023. Nah, pasti teman-teman di sini penasaran banget kan gimana video keseruan dari Yayasan Kokalbe. Langsung aja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Here for this class, Miss Indonesian I. omelette with The queen's favorite was the one in which teman nih Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan.
Sorry, Far, suaranya, mikrofonnya. Oh, maaf. Maaf, maaf. Oke, teman-teman, gimana nih? Seru banget kan video tayangan perjalanan Yayasan Kokalbe selama tahun 2023. Semoga ke depannya Yayasan Kokalbe semakin banyak program baru dan keren-keren di tahun 2024 ini. Aku lihat di sini ada banyak teman-teman yang baru bergabung kembali, jadi mungkin aku akan perkenalan lagi ya supaya nanti kita lebih dekat dan lebih kenal nih. Jadi kenalin sekali lagi, nama aku Farhana Cahya Amalina Widakdo, penerima beasiswa Bestari tahun 2023 yang akan memandu acara hari ini. Nah, jadi langsung saja ya kita memasuki acara yang selanjutnya. Kita akan mendengarkan sedikit kata-kata penyemangat nih dari Bu Neti selaku Foundation Manager dari Yayasan Kokalbe. Langsung saja kepada Ibu Neti, saya persilahkan. Terima kasih, Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Aduh, senang sekali ya ketemu dengan perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat nih ya hari ini ya. Terutama yang terkasih nih Kakak Caca Faiza yang berkenan yang berbagi skillsnya. Wah, skill nih saya bilang skills karena pasti ini ada teknik-teknik yang harus diajarkan ya. Jadi hari ini di Hari International Women's Day. Jadi hari eh, kita merayakan Hari Perempuan Sedunia ya. Kenapa sih kita perlu merayakan ya? Kita harus merayakan pencapaian kita nih sebagai perempuan, baik di bidang sosial, pendidikan, ekonomi maupun politik dan peran kita sehari-hari. Nah, Yayasan Kokalbe ini temanya kan tahun tahun ini International Women's Day adalah memulai dari diri sendiri. Kami berharap bahwa dengan hari ini Kak Caca berbagi ya, teman-teman bisa mulai nih mengekspresikan dirinya dengan lebih positif ya. Ada coret-coret ternyata ya, ada saluran yang mungkin kalau kita nggak bisa nyanyi ya, mungkin aduh saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa menulis aja. Ada lagi nih seni yang bisa diperkenalkan oleh Kak Caca namanya seni coret-coret, makanya namanya doodling ya. Kalau Kak Caca kalau nggak salah doodling itu artinya mencoret-coret ya gitu ya. Dari mencoret kemudian ada karya seni yang bisa menularkan semangat ke yang lain ternyata. Nah, teman-teman harapannya di hari ini kita semua bisa menjadi perempuan hebat bagi diri kita. Itu yang terutama ya kita mulai menyadari kita menjadi perempuan hebat hari ini dan mungkin hari-hari berikutnya. Hilangkan lagi kecemasan, merasa tidak punya privilege dan sebagainya. Jadi tubuhkan motivasi bahwa kita adalah hebat dan kita mulai dari diri kita sendiri hari ini. Oke, Farhana itu saja. Selamat menikmati coret-coret hari ini. Saya juga mau ikutan soalnya nanti. Terima kasih ya, Kak Caca juga terima kasih. Farhana, silahkan. Terima kasih Bu Neti atas kata-kata penyemangatnya dan tadi sempat dikasih beberapa motivasi buat teman-teman semuanya. Nah, langsung saja kita ke acara yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman, yaitu acara intinya, yaitu acara menggambar doodling bersama Kak Caca. Tapi sebelumnya aku mau ingetin teman-teman nih untuk siapin alat tulisnya nih, karena nanti kan kita akan coret-coret bersama dan di akhir sesi nanti kita akan sama-sama menunjukkan hasil karya kita dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Caca. Oleh karena itu, eh, kita sapa dulu nih Kak Caca. Halo Kak Caca, selamat siang. Halo, siang. Halo. Sebelumnya aku mau izin bacain CV Kakak dulu ya Kak. Oke. Jadi, siapa sih sebenarnya Kak Caca ini? Kak Caca atau yang nama lengkapnya itu adalah Kak Faiza Priyanka Putri. Dia lahir di Samarinda pada tanggal 24 Juli tahun 1993. Kak Caca ini merupakan seorang ilustrator, kreatif planner, dan kreator. Hobi Kak Caca sendiri itu adalah traveling dan nonton film nih. Nah, adapun riwayat pendidikan dari Kak Caca yaitu S1 Interior Design di ITENAS Bandung,
S2 Innovation and Leadership di Victoria University Australia, dan pernah mengambil Short Course Young Creator Indonesia Fashion Institute pada tahun 2018. Nah, selain itu, Kak Caca juga pernah menjuarai juara 2 World Winner of Talk di Korea tahun 2016 dan pernah terlibat menjadi pelatih watercolor bersama Hijapographic tahun 2018 serta Doodle Workshop with Victoria University English Club pada tahun 2019. Wah, luar biasa banget kan pemateri kita hari ini, Kak Caca. Daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan kepada Kak Caca. Langsung saja, Kak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih ya buat Farhana atas kesempatannya dan juga Kalbe untuk kesempatannya hadir di sini dan memberikan mentorship buat teman-teman untuk belajar gambar. Jadi pertama-tama aku akan melakukan perkenalan dulu dan memperlihatkan sekilas bagaimana pekerjaan aku dan apa aja sih yang selama ini aku kerjakan gitu. Nah, setelah itu baru mungkin kita bisa langsung ke eh, kelas intinya yaitu kelas menggambar. Jadi aku mungkin akan beri penjelasan sedikit. Semoga tidak lama ya, teman-teman. Oke. Kayaknya sebentar ya. Oke, teman-teman, udah terlihat jelas di sini? Udah aman ya? Oke, sebelumnya aku sip. Ya, pertama-tama sebelumnya aku perkenalin diri dulu. Tadi sebelumnya udah dijelasin sebenarnya sama Farhana, tapi ini aku menjelaskan pekerjaan aku secara detail. Jadi aku Caca, aku ilustrator. Emang latar belakang aku kemarin adalah pendidikannya desain interior dan bisnis ya. Nah, tapi sebenarnya aku masih akan tetap terus menjalankan profesi aku sebagai ilustrator karena emang mungkin jiwa aku udah di sini gitu, di creative industry gitu, di nggak cuma ilustrator aja tapi juga marketing dan branding dan segala macam. Nah, yang aku kerjakan selama ini sebagai ilustrator itu udah banyak, ada project-project seperti individu, brand dan buku. Terus kayak misalnya project personal tuh kayak wedding invitation, portrait illustration. Tapi kalau misalnya kerja sama brand, aku juga sempat sama brand skincare. Terus juga berapa kali sama F&B juga untuk bikin food illustration. Terus juga buku. Dan juga aku sering banget ngisi kelas-kelas seni sebagai sampingan gitu ya. Jadi kayak kelas-kelasnya lebih ke offline. Jadi aku misalnya ngisi di kafe-kafe gitu. Terus di sisi lain aku juga ngerjain pekerjaan sebagai marketing dan brand activation untuk sebuah brand dan juga ngadain beberapa kreatif event kerjasama sama berbagai pihak tentunya. Itu lingkup kerjaku. Selanjutnya kenapa milih ilustrasi gitu? Pertama-tama itu karena sebenarnya aku ternyata adalah orangnya suka bidang storyteller. Nah, storyteller itu jadi kayak kita punya ide, kita pengen mengungkapkan sesuatu. Nah, medianya tuh kadang kalau orang lain mungkin ada yang menjadi penulis. Nah, kalau aku mungkin selain menulis juga aku suka dengan dunia ilustrasi. Jadi lebih bisa menyampaikan apa yang ada menyampaikan ide yang ada di kepala aku melalui ilustrasi yang dengan mudah sama orang itu informasinya diterima dalam cuman sebuah gambar aja gitu ya. Terus juga it's always give me spark karena apa? Aku suka sama desain-desain yang bagus, yang cantik gitu. Dan aku senang ketika orang menyukai desain aku. Selain itu juga meaningful gitu. Meaningful itu karena di sisi lain kan aku sering bikin ilustrasi dan quotes di Instagram gitu. Itu adalah sesuatu yang sederhana, tapi ternyata orang-orang tuh pada suka dan banyak yang inspired dari situ gitu. Selain itu juga ngasih space aku untuk bisa lebih kreatif, bisa explore, dan kemudian aku juga suka love to connect with many people. Jadi sama aja mungkin sama pekerjaan lainnya gitu. Jadi seneng connect sama orang lain, misalnya contohnya sama orang-orang di Kokal Bay seperti sekarang ini gitu, sama Farhana, sama uh, Khairun gitu-gitu. Jadi kayak seneng untuk bisa ada di tempat-tempat baru dan ketemu orang-orang baru sama teman-teman juga. Nah, kurang lebih itu. Nah, untuk dunia kerja ilustrator sendiri,
itu sangat luas ya. Jadi eh, pekerjaannya tuh bisa dikerjakan untuk diri sendiri sebagai individu atau misalnya seperti melakukan freelance dan juga bisa kerja juga untuk company. Eh, jadi kayak untuk bekerja sebagai ilustrator itu sangat fleksibel sebenarnya. Bisa bisa ya tadi masuk ke perusahaan, bisa masuk ke agensi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kreatif. Tapi kalau misalnya emang bisa handle sendiri, bisa juga dilakukan secara independen gitu ya. Jadi kerja sendiri aja, ngatur project sendiri, walaupun skill yang harus dibutuhkan adalah self managementnya gitu. Skill yang dibutuhin tentunya kalau misalnya teman-teman masih baru di dunia kerja ilustrator ini, skill yang dibutuhin tentu saja menggambar dan mewarna ya gitu. Hal yang terpenting lagi adalah eksplorasi karena kenapa ilustrasi itu akhirnya jadi bagus dan diterima banyak orang dan jadi dibutuhin itu karena ada eksplorasi, ada pesan, ada info di dalamnya yang dimana itu membutuhkan waktu untuk eksplor, untuk menyukai dunia itu. Terus juga selain itu kita harus mengenali diri sendiri dan memilih jalur apa untuk karir ilustrasinya, yaitu kayak kenalnya itu adalah kita tuh suka tipe genre ilustrasi yang seperti apa sih untuk mengerjakan pekerjaan kita. Misalnya ternyata lebih suka yang lucu-lucu atau mungkin lebih suka yang flowery gitu. Itu kan punya marketnya sendiri-sendiri. Terus tentunya ilustrator atau ilustrasi itu punya experience atau goals yang berbeda-beda, punya market yang berbeda-beda. Jadi pasti nanti akan berpengaruh ke harga, tujuan, dan hasilnya masing-masing gitu. Nah, ini sebenarnya misalnya teman-teman ternyata suka dunia ilustrasi, tentunya ini hal-hal yang harus diingat gitu. Ini tuh sebenarnya lebih ke general ya, tapi khususnya ilustrasi ini juga dibutuhin banget. Kayak misalnya kita harus punya skill seperti komunikasi, flexibility, disiplin, time management. Ini apalagi untuk freelance gitu. Terus kita memahami diri sendiri, artinya kita suka paling suka ngerjain project yang seperti apa nih yang memudahkan kita dan membuat kita ingin explore misalnya. Terus kita punya goals. Goalsnya itu kita sebenarnya pengen nantinya project kita tuh akan kemana sih? Akan bekerja sama dengan apa? Akan terasosiasi dengan apa? Kayak gitu. Jadi ini beberapa hal yang harus dicatat ketika ingin memulai menjadi freelance ilustrator. Mungkin nggak cuma freelance ilustrator aja, tapi juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ini juga penting banget tentang memahami diri sendiri dan soft skills-nya gitu ya, dan roadmap-nya tentu saja. Gitu. Nah, ini biasanya kalau dalam mengerjakan ilustrasi, itu aku akan mulai dengan sketch yang rapih dulu, harus rapi. Jadi ketika melakukan coloring itu lebih mudah. Nah, kalau ini aku akan nunjukin sedikit tentang project-project aku gitu. Jadi ini biasanya yang tadi aku bilang, aku mengerjakan beberapa ilustrasi untuk pernikahan. Jadi kalau misalnya ada yang mau nikah, apa biasanya mesennya ke aku. Aku suka gambar flowery, jadi gambarnya seperti ini. Ini contoh-contohnya juga. Kadang aku juga, maaf itu ada logo dari kerjasama sebelumnya. Nah, kalau yang di sini tuh lebih kayak aku sering bikin ilustrasi untuk keperluan Instagram gitu ya. Biasanya tuh untuk apa self exploration aja dan ekspresi diri aja kayak terus biasanya kayak biar nggak kosong-kosong banget, aku isi quotes-quotes yang bagus gitu. Dan orang-orang ternyata suka sama itu. Nah, ini juga ada project, aku waktu itu sempat kerja sama Kamus, sama Mbak Sarah Diorita, atau dulu kalau ada yang tahu, dia itu istrinya Eros Chandra dari Ceylon Seven, dan dia itu half Prancis, terus dia tuh punya blog, dia bikin tentang lifestyle kehidupannya dia yang sehat gitu. Maksudnya dia suka jalan kaki, dia suka bikin cold press juice. Nah, akhirnya dibukukan dan waktu itu beruntung banget ketemu sama editornya dan juga aku ditawarin untuk bikin ilustrasi untuk project buku ini dan ini tuh sangat memorable sekali karena seru banget eh, bikin ilustrasinya. Ini juga kebetulan aku kerja sama brand.
bukan kerja sama lagi ya, tapi aku juga kerja di brand itu. Namanya brand Altur. Jadi brand skincare gitu. Nah, karena skincare-nya itu kayak mengutamakan nilai-nilai seperti minimalism, sustainability. Nah, aku bikin beberapa ilustrasinya untuk kebutuhan sosmed, terus juga untuk kebutuhan merchandising, dan beberapa elemen-elemen digital, desain digital lain yang bisa digunakan untuk misalnya kayak stiker, untuk hiasan di sosmed kayak gitu-gitu. Dan biasanya nih jadi hadiah-hadiah gitu buat apa pembeli gitu. Ini juga waktu itu bikin ilustrasi untuk buku judulnya Thriving in Aussie, covernya. Terus dulu sempat waktu di Aussie juga sempat um, volunteer dan bikin elemen-elemen desain untuk kebutuhan belajar TPA Brunswick. Ini kalau ini waktu itu kerja untuk kebutuhan sebuah bakery di Samarinda, dan kebetulan waktu itu kerjasamanya sama sebuah tempat print, jadi aku bikin ilustrasi dan desain-desainnya. Nah, ini karena aku tinggal di Kalimantan dan aku tergabung dengan sebuah komunitas namanya Samarinda Design Hub. Nah, waktu itu ada beberapa kali pameran dan aku mengangkat tema Kalimantan Timur. Nah, di sini aku kayak ingin menceritakan culture Kalimantan Timur itu dalam bentuk ilustrasi. Jadi di beberapa gambar bisa dilihat ada makanan, ada hewan asli Kalimantan Timurnya itu ada ikan pesut di Sungai Mahakam, terus ada beberapa gabungan dari hewan, tanaman, dan juga apa ya, dekorasi-dekorasi khas dari Kalimantan Timur yang aku bikin dalam satu ilustrasi untuk postcard waktu itu. Dan ini Instagram post yang biasanya aku bikin, itu isinya motivational motivational quotes. Lalu ini contoh aja ya. Biasanya aku gambar dari awal sketsa sampai akhirnya jadi satu gambar utuh full lengkap dengan warna. Sebenarnya nanti kita belajarnya nggak akan sampai sini sih, tapi ini contoh aja biar nggak stres-stres banget. Nanti kita cuma doodling aja kok, cuman pakai pensil atau pulpen di kertas gitu aja, sekadar itu. Ini contoh yang aku buat. Terus ketika memulai itu, misalnya teman-teman ingin terjun di area ini, hal yang paling penting untuk diingat itu adalah tentu saja kita kan punya dan kita kan tumbuh dan memiliki background yang berbeda-beda ya. Dan kita juga pasti punya preferensi yang berbeda. Terus kita juga punya kepribadian atau tontonan-tontonan yang sering kita konsumsi itu pasti berbeda-beda gitu. Jadi masing-masing. Nah, ini biasanya emang jadi kalau misalnya aku lagi ngasih materi tuh kadang jadi kekhawatiran buat orang-orang, buat teman-teman yang pengen memulai gitu misalnya. Itu karena kadang nggak pede atau gimana, Kak. Kok kayaknya nggak bagus, padahal masing-masing itu cuma punya ciri khasnya itu berbeda-beda aja karena backgroundnya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kita harus pede apapun, nggak hanya di dunia ilustrasi, tapi di bidang apapun kita harus percaya diri aja dulu. Nanti akan apa kalau misalnya kita emang menyukai bidang itu, seiring berjalannya waktu pasti akan semakin berkembang dan semakin bagus gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk eksplorasi, intinya seperti itu. Oke, thank you. Sekian penjelasan singkatnya. Semoga tidak kelamaan karena kita akan langsung lanjut ya ke kelas menggambar ya. Terima kasih. Oke, stop Oke, share dulu. terima kasih Kak Caca. Buat teman-teman bisa langsung siapin buku atau kertas, pulpennya juga, karena kita langsung akan dipandu langsung oleh Kak Caca untuk coret-coret gambar-gambar nih. Oke, langsung saja Kak Caca, saya persilahkan kembali.
Oke, teman-teman udah cukup kelihatan nggak? Udah, Kak. Udah. Nah, hari ini tuh kelas kita adalah kelas doodling kan. Jadi sebenarnya doodling itu tadi seperti yang Ibu Neti bilang, itu kan sebenarnya kita kelas coret-coret ya. Tapi coret-coretnya ada tekniknya karena kita bikin doodling itu juga sebagai dasar. Nah, biasanya di sini siapa aja sih yang suka gambar atau pernah gambar gitu, kayak suka mengeksplor? Coba dong tunjukin pakai emot gitu atau raise hand gitu. Penasaran? Oke. Banyak juga ya. Jangan-jangan lebih jago lagi. Sip, keren banget nih. Ternyata lumayan juga. Jadi sebenarnya biasanya kan kalau misalnya kita doodling atau gambar-gambar, itu kan identik ya kita mengisi waktu. Terus biasanya kalau misalnya lagi sekolah gitu misalnya, kita kan suka gambar-gambar, iseng-iseng, terus coret-coret, jadi gambar apa gitu. Nah itu tuh kan calming banget ya. Ternyata tuh emang ada em, bukan penelitian ya, tapi kayak katanya orang waktu aku nonton videonya, jadi ternyata emang ketika kita menggambar atau bikin doodling itu tuh sebenarnya kita sedang mengakses bagian otak kita di mana itu tuh men-trigger atau memancing rasa tenang gitu. Jadi ketika kita pengen misalnya nih lagi anxiety gitu, lagi cemas. Nah, itu emang udah tepat banget misalnya kita ngisi-ngisi kertas kosong dengan doodling kita gitu. Karena ternyata itu juga punya manfaat untuk eh, otak kita gitu. Nah, di sini jadi hari ini tuh aku akan ngajarin step by step yang sederhana. Jadi biar teman-teman yang baru mulai nggak terlalu pusing gitu ya. Dimana si ilustrasinya sendiri, eh, oh ya kalau lagi kelas kuliah suka doodling. Oh iya, iya aku juga. Nah, jadi ilustrasi atau doodling hari ini tuh kita akan mulai dari pertama. Karena hari ini, kemarin gitu ya, peringatan International Women's Day, dan teman-teman di sini banyak yang perempuan ya, pokoknya teman-teman di sini. Jadi eh, aku pengen kita gambar wajah kita masing-masing. Ayo, susah nggak ya? Bisa. Sebenarnya Bisa. enggak, Boleh kita banget. nggak akan bikin yang susah banget gitu. Kita bikin yang kayak ujung-ujung aja yang lucu-lucu. Jadi kita bikin mulai dari bentuk yang sederhana. Terus kita cuman apa ya, menaruh atau meletakkan karakter-karakter kita aja. Misalnya teman-teman ada yang wajahnya lonjong, ada yang bulat, ada yang kotak atau segitiga gitu. Kita kayak ngambil sisi-sisi terbaik dari wajah kita, terus kita bikin doodling yang lucu. Misalnya kalau aku kan wajahnya agak bulat dikit gitu. Jadi aku akan mulai dengan menggambar lingkaran. Di sini siapa yang masih kesulitan untuk gambar lingkaran? Kalau misal masih kesulitan, ada trik di ada trik sederhana di mana kayak bikin bentuk plus gitu tapi tipis aja. Nanti kayak kita tarik gitu garis cembung di tengah-tengah. Nah, iya buat Nur Afifah gimana? Coba bisa bikin ininya nggak lingkarannya? Jadi bisa banget itu dimulai dari eh, bentuk plus dulu, terus diisi sama bentuk-bentuk sama garis cembung. Nanti kalau udah bilang pada raise hand ya, kayak angkat tangan gitu. Aku udah Kak gitu. Nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini kayak
Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat ya ke cermin atau ke mana, pokoknya lihat karakteristiknya teman-teman sendiri gitu di di dalam diri teman-teman seperti apa. Misalnya kalau pakai kerudung mungkin si karakter doodlingnya pakai kerudung, atau misal kalau rambutnya ikal panjang atau lurus itu juga bisa dipakai rambut gitu. Nah, kalau misalnya kerudung aku contohin dikit ya. Jadi biasanya kalau kerudung itu aku kan tarik garis seperti ini, kayak segitiga di sini di atas. Ada yang merasa kesulitan? Terus mungkin aku kasih space di atas sedikit, garis kayak gini. Terus aku bikin garis lengkung ke bawah mengikuti garis wajah. Dan untuk kerudung dibikinnya seperti ini. Gitu. Jadi kayak ada lipatan-lipatannya. Jadi pertama tuh ditarik, aku ulangin lagi ya. Jadi untuk si lipatannya itu kan pertama ditarik seperti ini. Ditarik lagi. Terus ditarik lagi kayak gini. Jadi kayak ada lipatan yang berlapis-lapis gitu. Bahkan kalau misalnya pakai pasmina kan biasanya ada sisa kainnya kan, terus terbang. Ini imajinatif aja sih. Kak, kalau rambut gimana, Kak? Nah, kalau rambut, kayak gini. Kan ini tadi ada lingkaran. Ini mau rambutnya bentuknya seperti apa? Pertama kita kasih telinga dulu kali ya, biar lebih gampang. Telinganya ada di dua sisi. Misalnya rambutnya ikal, terus berponi gitu. Nah, ini kan kita bagi dulu nih di kepalanya. Terus kasih space di atas, dikasih titik ini, lalu kita tarik ke bawah, terus kita bikin gelombang. Oh ya, jangan lupa lehernya ya teman-teman. Lehernya cuma tinggal tarik garis yang lebar kayak gini aja. Dan untuk ngasih efek-efek kayak flowy dan tekstur rambut, biasanya aku ngasih garis-garis kayak gini untuk rambut. Coba nanti teman-teman tunjukin sedikit ya gambarannya kayak kayak gimana, jadi aku bisa cek Wah, itu bagus banget tuh, Kak. Kak Caca, Cindi tuh. Ada Cindi Ramadhani ngeliatin gambar mana? Aku itu. coba lihat. Ramadhani, Oh, wow. rambutnya panjang, eh, Joe Paula Ah, I ya. see. Good, good, good. Bisa juga untuk misalnya rambut pendek, itu dimulai dengan misalnya poninya gini, gitu.
Gimana teman-teman sejauh ini? Boleh dilihat ada yang kesulitan nggak? Kalau misalnya kesulitan langsung bilang aja. Nggak kelihatan ya, Byron? Lucu, lucu banget. Lucu Pakai lihat. kerudung tapi rambutnya kayak keluar-keluar gitu. Ya udah. Wih, oke, happy deh. Terus Lebih selanjutnya, cermin deh, kayak cermin. oh itu udah ada yang bikin macam-macam. Ih, seru banget, lucu. Terus, oh ya, nggak mungkin kan wajah nggak ada mukanya. Jadi kita bikin mata yang simpel-simpel aja. Sebenarnya titik aja sih. Cuman titik, satu, dua, ekspresinya yang happy, jadi bisa ikutan happy. Jadi ini kayak tiga sekawan gitu ya. Pakai kacamata Kak, oke. Pakai kacamata, bisa. Kacamatanya misalnya ditentuin dulu tuh. Bentuknya gini, yang bulat itu. Jadi bisa dari pertama tuh kayak garis kayak gini, terus dilengkung, tambah garis strip yang melengkung, baru ditambah gini. Jadi kalau misalnya diaplikasikan, tuh kayak gini sih guys. Bisa juga kacamatanya kotak aja, gitu. Oke, pakai aksesoris rambut, gambar ayah, bisa. Sorry. Kalau aksesoris rambut biasanya sebenarnya di sini aja sih. Misalnya jepitan, jepitan di sini,
Ada yang request pakai topi juga. Oke, siap. Terus misalnya mau dipakein pita, itu kalau gambar pita tuh kan sebenarnya gini ya. Dia ngambilnya segitiga, agak-agak segitiga gini. Ini juga part of doodling. Kalau misalnya di sini pakai pita juga bisa, gini aja, gitu. Atau misalnya tadi pakai topi. Kalau topi itu sebenarnya kalau pakai pensil berarti agak harus dihapus dikit. Jadi topinya itu kurang lebih kayak gini. Misalnya topinya jenisnya bucket hat. Karena panas sekali ya, jadi kayak dibikin. Gitu teman-teman. Terus tadi ada yang bilang gambar ayah. Ya kurang lebih ayahnya siapa dulu. Jadi kalau ayah itu ya berarti kan cowok ya. Sebenarnya kurang lebih aja. Bikin wajahnya dulu, terus bikin telinganya. Misalnya rambutnya modelnya seperti apa, tuh dibikin seperti ini. Kalau cowok. Tergantung ya model rambutnya gimana. Tapi kurang lebih kalau misalnya dia model yang cepat gitu, dibikinnya seperti ini aja. Nah, ada kumis, tambahin kumis. Terus misalnya bapaknya udah tua, terus kayak ada kerutannya, ditambah kerutan seperti ini. Jadi memberikan efek tua gitu dengan tarikan garis melengkung di pinggir bibir. Pakai kacamata, oke. Kita pakein ayahnya pakai kacamata. Jadi ini ayahnya siapa ya? Sip, gitu teman-teman. Terus selanjutnya kita akan gambar objek-objek lain. Misalnya kita mau menggambar kopi, a cup of coffee gitu. Ini aku kasih space. Teman-teman kalau misalnya mau ganti kertas di kertas baru juga nggak apa-apa. Jadi kita bikin coffee. Jadi pertama kita bikin paling gampang adalah buat lengkungan seperti ini. Kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan Terus setelah lengkungan seperti ini kita kasih lagi lengkungan kayak gini. Baru kita tarik garisnya ke bawah. Dan kita kasih pegangan. Lalu kita kasih piring.
Di sini kalau Kak teman-teman mau ngasih dekorasi di cupnya juga bisa. Kayak misalnya kita kasih dekorasi kayak gini. Terus atau enggak ditambahin garis-garis simple juga bisa. Atau dikotak-kotakin. Jadi itu kadang dengan cara doodle tuh kita kayak jadi explore-explore gitu loh. Jadi nggak misalnya kita bikin cupnya nggak cuman kayak satu motif, tapi kayak dua, tiga. Kita bisa bentuk cupnya yang lebih panjang atau misalnya bentuknya yang aneh-aneh. Jadi di sini tuh teman-teman juga bisa explore-explore bentuknya seperti apa. Misalnya ini ada heart, ini mux sih sebenarnya. Atau misalnya cuman polka dot doang gitu. Jadi kayak kita bisa isi-isi bentuk-bentuk lain lagi di dalam cupnya. Bikin vas bunga. Oke, kalau bikin vas bunga atau enggak mungkin pot aja kali ya, pot dulu aja biar lebih mudah. Jadi di sini paling gampang tuh pot. Terus kita bikin bunganya dengan cara bikin lingkaran sebagai dasar untuk gambar bunganya. Gimana teman-teman udah bisa ngikutin? BTW teman-teman di sini sukanya gambar apa lagi sih yang pengen dipelajarin gitu atau pengen dicoba Pohon. untuk digambar? Pohon. Oke, Ya, di sini kita gambar. Ini kita Gambar beresin bunga. Kenapa? kartun. Kartun-kartun apa nih? Karakter Eh, kartun gitu. iya. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita coba ya. Ini kita akan coba bikin gambar bunga dulu pertama. Ini tadi teman-teman udah bikin nggak si bulatan-bulatannya? udah Kak. Ya. Jadi ini tuh gambar bulatan-bulatan ini tuh biasanya sebagai basic kalau misalnya kita mau bikin beberapa objek yang misalnya dasarnya itu bulat gitu. Kayak bunga itu kan sebenarnya bentuk aslinya tuh lingkaran kan. Nah, nanti baru kita explore lagi apa sih gambar kelopak dan lain-lainnya. Jadi setelah bikin gambar bulatan yang menumpuk-numpuk kayak gini, nah kita tuh nanti kayak bisa bikin si kelopaknya kayak gini. Bisa tengah dulu, terus kita tambahin kelopak satu-satu gitu. Kelopaknya bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa gini. Ini boleh diisi satu-satu.
Oh iya, nanti setelah teman-teman selesai membuat kotak bunga, itu nanti kayak kita tarik garis gitu ke bawah sebagai tangkainya. Terus kita tambahin lingkaran gitu di sini di potnya, ada tanahnya juga, kayak gitu. Jadi setelah si bunga kita bikin tangkai, terus kita kita bisa nambahin daun. Jadi untuk daunnya sendiri, ini tadi teman-teman bisa bikin di pinggir. Jadi daun itu bisa gini ya teman-teman. Terus bisa gini juga. Yang sederhana aja mungkin. Di pinggirnya sini, terus bisa di atasnya juga, bisa di sini, bisa di sini. Gimana teman-teman? Kalau misalnya udah pada ini coba ditunjukin ke kamera ya. Coba yang Farhana. Kayak ketutupan background ya. Di depan muka coba. Di depan kerudung. Oh, oke. Ya lumayan lah kelihatan. Wih, lucu-lucu pada bikin. Gimana teman-teman yang lain? Nice. Wih, seru, 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 seru. Ada micin, oke. Iya, mungkin satu satu lagi kali ya kita gambar. Tadi ada yang bilang ada yang kendaraan, tapi kayaknya kalau kendaraan akan memakan waktu yang cukup lama dan itu agak rumit. Jadi coba kita bikin boneka aja deh yang lucu, yang gampang dan lucu. Kalau boneka mungkin kita bikin boneka beruang aja, terus bikin lingkaran lonjong kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan, tadi pakai bikin garis plus aja baru kayak diisi garis lengkung di setiap sisinya biar dapat bentuk lonjong. Terus kita bikin telinganya di sini ya setengah lingkaran gitu dan ditambah setengah lingkaran lagi baru kita isi dengan mata dan hidung. Kurang lebih sih kayak kita gambar wajah tadi.
Oke, udah. Gue lihat. Oke, nice. Lucu banget. Jari tangan. Oh iya, kalau jari tangan tuh kayak gini. Sebenarnya jari tangan itu biasanya kalau misalnya human body atau bagian tubuh manusia itu kayak harus bikin kerangkanya dulu. Jadi kerangkanya bikin bentuk seperti ini kali ya. Terus kasih titik, ini buat jempolnya. Terus kayak ambil di tengah, terus tarik sini. Gitu. Jadi kalau kalau tangan itu dia kayak ada kerangkanya dulu, terus ini kayak persendiannya, terus baru kita masing-masing isi gitu, kasih volume di setiap bagiannya, kayak gini. Nah biasanya sih yang udah jago tinggal bikin aja ya, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Atau misalnya kalau udah latihan kayak gini, bikin oke, sip, gini. Tiap tangannya seperti itu. Ada yang bilang skincare, ada yang bilang anime. Anime bisa sih, tapi it takes long time. Bisa kurang lebih sebenarnya sama muka tadi. Cuman kalau anime kayaknya lebih detail kali ya. Kalau skincare itu cuman bentuk-bentuk sederhana aja sih kalau skincare. Ada yang kan dia bikin botol aja ya. Ada yang botolnya seperti ini. Kelihatan nggak sih? Terus dikasih kayak gini. Atau enggak, yang tangan udah pada selesai nggak? Udah Udah, pada Kak. bisa? Yes. Gambar payung. Payung tuh cuman gini sih. Lingkaran. Terus kita kasih titik di atasnya.
Kita bikin garis cembung, baru kita tarik buat tangkainya. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Baru udah dikasih jaring-jaring gitu. Untuk gambar dress, itu yang penting adalah bikin bentuk dasarnya dulu. Jadi kayak dia ada segitiga, apa sih? Apa ya istilah bentuknya tuh trapesium ya? Terus dikasih kerah. Baru deh dibikin. Ini kalau yang suka-suka bikin dress biasanya pasti arah-arahnya fashion designer. Dibikin garis-garis kayak gini buat ngasih efek lipatan. Dah. Oke. Pupuk pertama, menggambar kepalanya dengan lingkaran kecil. Lalu gambar badannya kayak gini. Nah, itu bikin bentuk dasar. Baru udah dibentuk lagi. Oke, maaf Kak Caca, waktu kita udah habis nih. Selanjutnya kita mau masuk ke sesi sharing dulu ya dari teman-teman ya Kak Caca ya. Yap. Oke, untuk teman-teman yang mau sharing hasil karyanya, boleh dong kita nanti sama-sama dulu tunjukin ke kamera hasil karya kita untuk kita nanti lakuin foto sesi bersama. Oke, teman-teman boleh diangkat hasil karyanya. Kak Khairun mungkin bisa bantu untuk foto. Oke, sebentar ya. Aku sambil lihat teman-teman semuanya lagi megang hasil-hasilnya yang keren-keren nih. Aku Wow. foto-foto. Jadi buat teman-teman yang kayaknya backgroundnya suka sulit gitu, kayak teman-teman bisa fotonya bisa apa sih? Bisa backgroundnya di offin dulu, dimatiin biar kelihatan gitu. Boleh juga. Bisa-bisa gitu. Oke, kita liatin semuanya ke kamera. Kita foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, ulang lagi ya. Bentar, ada sekitar berapa ruangan nih? Aku belum. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Oke, ada lagi ruangan terakhir nih. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Khairun. Nah, selanjutnya
Aku mau tanya dong sama teman-teman, kira-kira ada nggak ini yang mau sharing ke kita-kita semua tentang hasil karyanya? Mungkin bisa nunjukin hasil karyanya, bisa raise hand. Oke, ada Nur Fadila dari Sulawesi Selatan. Boleh langsung Kak Nur Fadila? Mungkin Baik, Kak, baik, iya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? terdengar. Baik, di sini saya menggabungkan semua gambar-gambar yang tadi sudah diilustrasikan oleh Kak Caca. Di sini ada Iya. gambar ilustrasi muka saya, Oh iya. kemudian ada tulisan woman sesuai eh, memper, memperingati Hari Woman Internasional. Kemudian ada setambah kata I love being a woman. Kemudian saya tuliskan nama saya yaitu Nur Fadila. Kemudian saya tampakkan perimpilan-perimpilan yang sudah diajarkan tadi oleh Kak Caca. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wah, keren Bagus. sekali ya gambar dari Nur Fadila. Mungkin teman-teman bisa kasih apresiasi pakai reaction tepuk tangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada lagi dari Maria eh, Maria De Fatima. Boleh langsung? Maaf, Maria, Iya, mikrofon ya. yang pertama itu saya bersyukur dan berterima kasih karena memang dari dulu saya masih SD itu suka sekali untuk menggambar, tapi dalam perjalanan waktu saya tidak meneruskannya. Sehingga dengan pengalaman ini mengasah kembali saya punya semangat untuk memulai menghidup kembali apa yang saya punya, bakat-bakat yang saya punya. Terima kasih, itu aja dari saya. Suster Oh, boleh dilihatin dong, Suster, Oh, iya. gambarnya. Ini kayaknya tidak terlalu terang sih. Oh iya, oke. wah. Oke, terima kasih Suster Maria. Luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Selanjutnya mungkin satu lagi ya tadi aku lihat antusias banget Kak Marcelinda. Mungkin boleh langsung saja ditunjukkan gambarnya. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Tadi sebelumnya saya ada gambar diri saya sendiri ya sama dan masih banyak lagi apa cangkir kopi ya tadi. Terus tangan ada tangan payung kupu-kupu sama tadi ada kena gabut ya. Jadi saya gambar ini. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, keren sekali Marcelinda. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya mungkin dari penjelasan Kak Caca tadi, teman-teman masih banyak nih yang masih kebingungan atau muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen banget nih ditanyain langsung ke Kak Caca. Mungkin kita langsung aja masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand mungkin? Ada, oke. Ada Aulia Maharani. Oke, silahkan Aulia. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Aulia. Aku mau nanya, kebetulan aku kan juga sekarang sedang berkuliah jurusan desain dan cukup tertarik untuk menjadi ilustrator gitu. Cuman di sini aku ingin nanya struggle-nya gimana cara kita bisa mengidentifikasi dan menentukan art style kita gitu. Kalau dari pengalaman Kak Caca sendiri dalam menentukan art style Kak Caca itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima Oke. kasih Aulia. Mungkin Kak Caca boleh langsung dijawab pertanyaan dari Aulia Maharani ya. Oke, untuk art style, aku sendiri sebenarnya yang menentukan art style kita itu sebenarnya adalah apa yang biasa sering kita gambar sama tipe ilustrasi apa sih yang kita suka gitu.
Nah, kalau aku tuh dulu mungkin basicnya aku seneng bikin ilustrasi-ilustrasi yang lebih ke feminim ya, lebih feminim, cewek banget, terus warna-warnanya menggunakan warna-warna yang pastel, terus bunga-bunga. Tapi seiring berjalannya waktu kan aku juga coba explore-explore. Nah, explore-explore itu tuh akhirnya aku menemukan kayak beberapa reference atau panutan ilustrasi aku itu aku coba-coba gaya ilustrasinya dia. Nah, tapi bukan berarti meniru, cuman kita lebih kayak explore dan apa ya, mencoba hal baru aja. Kita bisa nggak mengejar tipe atau art style yang seperti itu gitu. Nah, tapi hasilnya pasti tentu akan berbeda ya. Maksudnya nggak akan persis sama karena kita pasti punya sense art sendiri yang kayak kita pengen nambahin. Misalnya kita bikin bunga warnanya ungu, tapi kita pengen ada hint warna orange-nya. Jadi itu kan sebenarnya kita jadi punya uniqueness sendiri gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu sih dengan eh, sebenarnya art style kita sendiri itu dipengaruhi oleh banyak hal di sekitar kita gitu. Nggak cuman eh, art style yang kita punya dari natural dari diri kita, tapi juga dari gimana gimana kita explore dan referensi yang kita punya gitu. Jadi nanti akan ketemu sendiri yang mana yang paling cocok, yang mana yang paling nyaman untuk dikerjakan seperti itu. Emang prosesnya nggak akan bentar sih, tapi maksudnya yang penting kita menikmati proses itu untuk mendapatkan art style yang kita mau dan kita punya ketika kita apa? Pokoknya kita harus menikmati proses untuk mendapatkan art style kita sendiri gitu. Dan itu ya udah. Baik, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Caca. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin bertanya kepada Kak Caca? Boleh raise hand. Oke, ada Marcelinda dari Papua. Silahkan Marcelinda. Oke Kak, makasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya nih, berhubung kan saya suka gambar ya orangnya, terus kayak saya tuh pengen banget manfaatin gambar saya tuh biar menghasilkan apa ya, sesuatu yang berguna gitu, misalnya bisa jadi uang gitu atau lainnya gitu, pokoknya yang bermanfaat lah. Itu menurut kakak gimana ya caranya? Pendapat dari kakak. Itu aja, makasih. Oke, kalau untuk pertanyaan dari Mas Elina tadi kan itu kurang lebih sama kayak aku ya caranya gitu. Yang paling penting kita mengamati dulu pasarnya. Jadi ini kan sebenarnya kalau soal gambar menggambar itu ada yang namanya ilustrasi. Nah, kita suka gambar, kita pengen menguangkan gambar itu. Nah, kita sama seperti jualan yang lain, kita harus cari nih pasarnya, mereka tuh butuhnya ilustrasi yang seperti apa sih gitu, biar aku bisa menguangkan si gambar aku. Tapi ada beberapa hal yang emang harus dipelajari, kayak misalnya kalau sekarang pengen menguangkan, orang-orang akan cenderung lebih pengen ilustrasi digital. Nah, kita belajar pelan-pelan tuh untuk belajar ilustrasi digital, peralatannya apa aja, tekniknya harus seperti apa. Terus juga kalau misalnya yang sederhana, terus juga kita namanya ilustrasi tuh kadang nggak cuman kebutuhan untuk misalnya company, buku dan lain-lain, tapi juga ada kita tuh bisa menjual kayak misalnya doodling-doodling seperti ini aja. Itu tuh sebenarnya ada kayak ada platformnya sendiri untuk jualan kayak per item gitu. Nah, itu tuh juga harus dipelajarin, misalnya kayak Canva, Shutterstock. Nah, mereka itu tempat ilustrator buat jualan elemen-elemen ilustrasi seperti ini. Biasanya kan nanti sama orang dibeli atau dipakai untuk kebutuhan desain mereka seperti itu. Itu juga banyak yang mau, tapi yang paling penting adalah pelajarin prosesnya, cara menguangkannya seperti apa. Apalagi kalau misalnya kayak di platform-platform kayak Canva dan Shutterstock itu kan dia platform luar ya. Nah, nanti itu kita harus belajar cara menguangkannya seperti apa, apa maksudnya biar uangnya itu eh, sistem pembayarannya seperti apa. Nah, itu kayak harus dipelajari aja sih. Cuma yang penting kamu suka dulu sama bidang kamu, terus gimana nanti pasti akan mengikuti, nanti pasti akan memudahkan kita untuk ngelakuin tahapan-tahapan yang lain gitu. Itu deh. Terima kasih Kak. Kak, minta maaf satu lagi. Sekarang Boleh. kan banyak nih yang
pakai AI gitu kan, menghasilkan gambar pakai AI itu eh, kan banyak juga yang plagiat-plagiat kayak mereka pakai AI terus mereka bilang kalau itu karyanya mereka sendiri. Itu gimana ya kita nanggapinnya gitu? Kalau untuk AI sendiri itu kan sekarang emang sih benar kalau perkembangan teknologi itu benar-benar mengerikan gitu ya sampai ada AI yang bisa create ilustrasinya sendiri dan gambarnya sendiri gitu. Tapi balik lagi AI itu kan dia kalau yang aku lihat itu basicnya dia tuh pakai prompts ya. Jadi kita harus ngasih apa ya kayak semacam ngasih arahan dengan menuliskan promptnya kayak kita pengen gambar ini harus kayak gini. Nah itu tuh sebenarnya juga sebenarnya AI sendiri itu kayak punya batasan sendiri untuk menciptakan ilustrasi dibandingkan dengan ilustrator yang aslinya gitu. Nah tantangan untuk ilustrator yang benar-benar memanfaatkan karyanya sendiri itu tuh adalah gimana dia develop konsep karena kayak bikin konsep dan bikin hal-hal yang detail itu belum tentu terkejar sama AI gitu. Jadi itu sebenarnya ilustrasi atau gambar sendiri itu sebenarnya kompleks isinya. Jadi kadang kalau yang aku lihat sepertinya AI itu belum tentu bisa sejauh itu. Walaupun mungkin bisa, tapi mungkin prosesnya juga sama aja panjangnya. Sedangkan AI itu sebenarnya buat aku lebih kayak tools untuk memudahkan aja sih gitu. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Caca dan juga Mercelinda yang udah bertanya. Ini Kak ada pertanyaan nih dari Benedikta Sabulewar dari NTT. Pertanyaannya mirip-mirip nih sama Marcelinda tadi. Cuman ini aku ada garis bawahi tentang bagaimana kita memastikan bahwa integrasi AI dalam proses kreatif mengorbankan keunikan seni dan keterampilan manusia dalam menciptakan karya visual yang berkualitas. Gimana sih tanggapan Kakak dan apakah AI ini berpengaruh pada keberlangsungan profesi ilustrator? Itu Kak pertanyaannya, mohon dijawab. Oh, oke. Sebenarnya ada dua sisi sih emang. Di sisi lain itu mengancam karena canggih banget gitu ya, canggih terus gampang, mudah pada apa? Sedangkan buat industri-industri atau company-company kan ya udah pengennya yang gampang-gampang aja gitu ya. Ya udah pakai AI gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya juga bisa jadi keuntungan gitu. Sebenarnya kalau yang dari aku lihat-lihat tanggapan teman-teman yang lain di bidang ilustrator, ada juga yang menanggapinya misalnya ya yang seperti yang aku tadi bilang sebelumnya kan sebenarnya tantangan kita lebih gimana kita ngembangin konsep untuk ilustrasi yang kompleks tadi gitu. Kadang tuh belum tentu terkejar sama AI karena apa kan kita punya style dan gaya masing-masing ya hal-hal detail yang emosi hal-hal detail ilustrasi itu kan nggak cuman oh ya bikin ilustrasi ini jadinya ini tapi dia ada emosi di dalamnya ada sentuhan-sentuhan yang cuman bisa dikasih oleh manusia gitu nggak bisa pakai AI. Nah itu tuh yang harus dikejar sama ilustrator gitu kekompleksan itu gitu. Nah sedangkan untuk keuntungannya sendiri ya mungkin kalau misalnya kita mengerjakan pekerjaan kita masih bisa lah kayak nambah-nambahin eh, bantuan AI itu ke dalam ilustrasi kita, tapi kita nggak sepenuhnya pakai AI, kita juga bisa ngegabungin, misalnya kita bikin konsep atau apa, itu menggabungkan dua hal itu bisa sih. Jadi sebenarnya gimana kita mikirin cara jalan keluarnya aja biar kita nggak terlalu terpaku sama, wah gara-gara AI nih, jadi kita kalah pas segala macam, itu gimana kita cari jalan keluarnya aja sebenarnya, gitu. Oke, terima kasih Kak Caca. Oh iya, gini Kak. Jadi tadi itu kan kita udah lihat nih secara langsung gimana cara Kakak mengajarkan teknik-teknik menggambar, mulai dari karakter, vas bunga, dan lain-lainnya. Nah, mungkin di sini teman-teman pada penasaran ya, terutama aku sendiri juga penasaran aplikasi apa sih yang Kakak pakai untuk menggambar ini dan ada nggak sih Kak rekomendasi aplikasi yang mungkin bisa dipakai untuk kita-kita yang masih pemula, gitu Kak? Oke, kalau untuk aplikasinya sendiri, ini aku pakai iPad dan nama aplikasinya Procreate. Jadi Procreate itu cuman ada di iPad memang.
Cuman untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih cuman punya HP atau apa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya teman-teman bisa, kalau nggak salah nama aplikasinya Medibank. Nah, Medibank itu juga sebenarnya untuk pemula itu bagus. Dia tinggal di mungkin, tapi dia bisa pakai pen, dia juga bisa pakai tangan gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar ilustrasi-ilustrasi sederhana pakai warna, itu bisa pakai Medibank dan dia tuh gratis. Tapi kalau untuk level up lagi, untuk kebutuhan profesi dan segala macam itu bisa pakai Procreate gitu. Kayak mungkin aku tunjukin beberapa ilustrasi. Nah, ini kan aku ada bikin buat undangan. Ini aku bikin elemen-elemennya. Yang nanti itu aku bikin jadi kayak animasi gitu. Ini sebenarnya lebih ke template sih. Kalau yang individu kan seperti ini. Ini untuk bikin stiker-stiker dan segala macam. Kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Caca. Selanjutnya eh, kita nggak terasa nih udah mau sampai di penghujung acara ya. Sebelumnya aku mau ingetin teman-teman yang ada di sini untuk isi presensi karena ini berkaitan dengan sertifikat teman-teman nantinya. Nah, mungkin eh, dari Kak Caca ada kata-kata terakhir, kata-kata penyemangat atau kata-kata penutup untuk acara kita hari ini, Kak Caca. Mungkin kata-kata terakhirnya adalah buat teman-teman yang mau mencoba apapun, entah bidang ilustrasi atau hal baru yang baru teman-teman mau mulai gitu. Pastiin teman-teman tuh suka sama apa yang teman-teman pengen mulai, karena terus dari situ kita tuh benar-benar bisa explore dan bisa belajar banyak banget gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Caca. Nah, selanjutnya aku mau ingetin lagi ya sekali lagi jangan sampai lupa untuk presensi dan ini ada sedikit informasi tentang beasiswa Jitu dari Yayasan Gokalbe. Bagi teman-teman yang mau mendaftar atau sedang kebingungan mencari beasiswa kemana, bisa langsung daftar beasiswa Jitu. Bisa diakses langsung kita lihat di Instagramnya Yayasan Kokalbe. Eh, di sana udah lengkap banget informasinya. Nanti ada informasinya dan jangan lupa untuk daftarnya terakhir itu hari ini jam 23:59. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk pendaftaran beasiswa gitu. Oke, mungkin itu aja acara workshop kita kali ini. Sangat seru dan luar biasa. Aku selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini yang telah hadir dan berpartisipasi semangat mengikuti kegiatan hari ini. Dan aku juga mau minta maaf ke teman-teman semua. Mohon maaf jikalau selama aku memandu acara hari ini banyak tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Mungkin cukup itu dari aku. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Terima kasih Kak Caca. Selamat siang, terima kasih. Thank you Farhana. Thank you juga Kak Khairun, Kak Caca. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali.